Oke teman-teman, di part ini saya akan berbicara sedikit mengenai trade war dan global economy. Seperti yang kita ketahui di Sarasehan kemarin yang diselenggarakan, Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan itu mengkomentari bahwa tarif yang diterapkan oleh Amerika, oleh Trump itu sudah tidak ada lagi ilmu ekonominya. Saya hanya summarize saja dari beberapa info yang ada dan beberapa sumber. Saya bukan ekonom, saya hanya mengcompile aja dan mensummarize aja yang mungkin akan menyederhanakan pemikiran yang lebih simpel lah. Jadi kalau kita lihat Trump dengan tarifnya yang diterapkan ke hampir semua negara yang sangat besar, termasuk Indonesia yang terkena tarif sekitar 32%. Tapi sebenarnya kalau kita lihat apa yang dikatakan Bu Sri Mulyani itu memang Trump tidak menganut prinsip ekonomi. Karena begini, komposisi dari ekspor Amerika itu sekitar 52%. Artinya apa? 52% produk dari Amerika itu bahan baku dan bahan modalnya itu berasal dari import. That's why kenapa terjadi trade balance defisit buat Amerika. Artinya kalau Trump menerapkan tarif sedemikian besar ke semua negara, itu yang akan terjadi nanti harga barang-barang di Amerika sendiri yang ditujukan pada konsumen itu akan semuanya akan naik gitu loh. Jadi boleh dikata ini hampir sangat sulit untuk diterapkan karena yang rugi itu akan Amerika sendiri atau rakyat Amerika sendiri. Semua barang-barangnya akan naik sehingga akan terjadi inflasi. Jadi kalau menurut pandangan saya sebenarnya Amerika ini menggunakan trade balance atau trade policy ini sebagai alat bargaining power atau alat tawar lah untuk negosiasi. Karena begitu diumumkan bahwa tarifnya sekian untuk Indonesia, untuk Cina sekian, untuk Meksiko sekian, dan lain-lain, itu negara-negara panik. Dan yang kita ketahui sekarang, banyak negara yang mengirimkan delegasinya ke Amerika untuk renegosiasi. Dan ini exactly yang sebenarnya diinginkan oleh Amerika. Jadi menurut saya objektifnya bukan masalah tarifnya. Objektifnya adalah buat Amerika itu renegosiasi dan ini berhasil. Seperti Trump bilang, many country my country kiss my ass. Itu benar artinya. Jadi banyak negara bingung dan mereka mengirimkan delegasinya untuk ke Amerika untuk bernegosiasi dengan tim Amerika. Jadi itu sebenarnya Trump ini sangat smart atau Amerika sangat smart. Apa yang dia kemukakan yang rodok gila itu berhasil gitu loh. Dan semua negara mulai bernegosiasi. Tapi ada satu hal yang mungkin di luar perhitungan Amerika, yaitu China. Kenapa? China melakukan perlawanan dengan tarif ini. Jadi begitu Amerika mengumumkan tarif naik, dibalas dengan China mengumumkan tarif naik. Amerika naik juga, yang sampai sekarang tidak ada ujungnya. Ini satu poin yang mungkin di luar perhitungan Amerika bahwa oke, saya berhasil menggunakan trade policy ini untuk sebagai alat tawar dan many countries come to America to renegotiate. Tapi tidak dengan China. Dan kalau kita lihat kenapa China itu berani melawan Amerika, karena China secara industri kuat. Cadangan devisa dia juga sangat-sangat besar. Industri dan manufaktur China itu sangat kuat. Contoh lah, Amerika membuat Tesla, China melawan dengan BYD. Amerika menciptakan ChatGPT,
China menciptakan DeepSeek. Amerika dengan produk Apple-nya, China dengan produk Huawei-nya, dan masih banyak lagi. Jadi secara manufaktur, secara industri, secara fundamental ekonomi, China itu kuat, sehingga China berani melawan Amerika dalam hal ini. Nah, sekarang apa sih yang terjadi dengan Indonesia? Saya langsung ke sini, karena sebenarnya ini menyangkut topik yang banyak. Yang terjadi dengan Indonesia itu begini. Kita komposisi atau kalau dilihat rasio ekspor terhadap GDP itu hanya sekitar 25%. Jadi 75% itu adalah konsumsi domestik, 25% itu ekspor. Oke, kita ambil 25% ya, ekspor. Itu dari total ekspor ke semua negara ya, 25%. Berapa sih yang ke Amerika? Jadi dari 25% itu, Amerika hanya kontribusi sekitar 10%. Artinya hanya 2,5 sebenarnya secara persentase. Jadi boleh dikata kalaupun dihitung secara global, efek kenaikan tarif ini terhadap produk-produk Indonesia atau terhadap ekonomi Indonesia mungkin tidak terlalu besar. Dan produk-produk yang diekspor ke Amerika kan alas kaki, tekstil, sepatu, karet, ya semacam itulah, bukan produk-produk yang mungkin sangat sensitif. Jadi boleh dikata efeknya ke Indonesia mungkin akan kecil. Dan ini sudah dihitung oleh Bank Dunia, bahwa kemungkinan efeknya untuk Indonesia akan kecil. Dari pertumbuhan 5% mungkin hanya berkurang sedikit lah. Perkiraannya antara turun 0,3 sampai 0,5% maksimum. Sebenarnya ada efek lain yang ke US dollar. Mungkin saya cerita sedikit begini. Jadi kalau seandainya tarif ini benar-benar diterapkan, maka barang-barang konsumsi atau barang di Amerika itu akan naik nilainya. Dan kalau barang di Amerika akan naik nilainya, yang terjadi apa? Inflasi di dalam Amerika. Kalau kita hubungkan dengan fiskalnya, kalau inflasi yang terjadi di Amerika terjadi inflasi, maka the Fed tidak bisa menurunkan suku bunganya karena ada inflasi ini gitu loh. Kalau the Fed tidak bisa menurunkan suku bunganya, maka efek berikutnya adalah kurs US dollar terhadap seluruh mata uang dunia itu akan menguat gitu loh. Artinya apa? Kalau kurs US dollar menguat, artinya semua barang Amerika itu akan menjadi mahal. Dan ini akan menjadi efek yang lebih berat lagi buat Amerika. Simpelnya gitulah kira-kira. Jadi kita lihat saja apa ujungnya dari trade war ini yang sampai sekarang belum jelas. Terutama perang antara yang frontal itu antara China dan Amerika. Mungkin itu dulu teman. Terima kasih.